Chapter 581. Itu adalah senjata ajaib sumber kehidupan dari para Master Tianmen. Tidak mudah untuk menyimpannya. Si Sanshan mengikuti di belakang Lord of Tantai dan melihat keseluruhan prosesnya. Saat ini, agak tidak pantas bagi para senior untuk menjelaskan kepada Yang Chen, jadi si Sanshan mengingatkannya. Bukankah ini senjata ajaib yang ditinggalkan oleh Tuan Tianmen sebagai kompensasi? Yang Chen tersenyum dan berkata, masalah ini tidak dapat disangkal oleh orang-orang Taitian, jadi ini saat yang tepat untuk mempublikasikannya. Kenapa ini? Si Sanshan tidak mengerti apa yang dimaksud Yang Chen dengan mempublikasikannya secara gencar, jadi dia bertanya langsung. Tidak hanya si Sanshan yang tidak mengerti, tetapi beberapa senior Istana Chunyang dan Pulau Abadi Giok Hijau tidak memahami maksud Yang Chen. Suatu hari, ketika mereka mengetahui bahwa senjata ajaib sumber kehidupan mereka tidak dapat diambil kembali, mereka tidak dapat menyalahkan kita. Yang Chen tersenyum lagi dan tiba-tiba berkata, semua orang baru saja melihat senjata ajaib ini telah terbang, kan? Semua orang tercengang, terbang. Jelas Yang Chen yang menyimpannya, bagaimana bisa terbang? Mata Guan Yuying berbinar, dan dia tiba-tiba bertanya, mungkinkah Yang Chen, kamu punya cara untuk menghancurkan senjata ajaib sumber kehidupan mereka? Saya harus mencobanya. Yang Chen tidak memberikan jawaban positif, namun ia juga menyatakan niatnya untuk mencobanya. Kali ini, orang-orang Taitian hanya menindas mereka. Apakah itu orang-orang di Istana Chunyang atau Pulau Abadi Giok Hijau, sikap mereka terhadap orang-orang Taitian sangat menjijikkan. Karena Yang Chen mungkin punya cara untuk membuat pihak lain memakan kerugian secara diam-diam, tentu saja mereka sangat kooperatif. Bagaimanapun, meski mereka bisa membuat pihak lain merasa jijik, itu bagus. Tentu saja, tidak ada yang mengharapkan Yang Chen berhasil. Mereka hanya merasa publisitas besar-besaran benar-benar bisa membuat orang-orang itu jijik, jadi mereka semua mengangguk dan setuju. Si Sanshan memiliki pandangan berbeda di hatinya. Yang Chen umumnya tidak mudah berbicara. Karena dia berkata demikian, mungkin itu benar-benar mungkin. Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang saat ini. Sekarang, dalam hati si Sanshan, dia masih sedikit malu dengan kata-kata Tuan Pulau yang menikahi Yang Chen. Untungnya Yang Chen tidak ada di sana sekarang dan tidak mendengar kata-kata itu. Kalau tidak, si Sanshan tidak tahu bagaimana menghadapi Yang Chen. Kesepakatan antara kedua belah pihak telah tercapai, dan sekarang saatnya untuk menyelesaikannya. Penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau maju untuk mendukung Istana Chunyang, yang juga membuat kerjasama kedua belah pihak semakin solid. Rasa terima kasih Istana Chunyang juga akan memungkinkan Pulau Abadi Giok Hijau mendapatkan lebih banyak manfaat. Penguasa Tantai tidak memikirkan pernikahan antara si Sanshan dan Yang Chen. Dia segera pergi. Alasan ini sangat cocok untuk didiskusikan kedua belah pihak beberapa kali lagi. Dengan cara ini, kedua belah pihak memiliki alasan untuk tetap berhubungan satu sama lain. Yang Chen mulai memperhatikan pedang terbang di taman obat. Sekarang dia telah berubah pikiran dan berencana mengubah metodenya untuk menghadapi orang-orang Taitian itu. Jika pedang terbang dibiarkan di Istana Chunyang dan dihancurkan, pasti akan membuat orang-orang Taitian semakin membenci Istana Chunyang. Namun, jika terjadi sesuatu di wilayah mereka, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan Istana Chunyang, dan mereka tidak bisa menyalahkan Istana Chunyang. Tentu saja hal-hal tersebut harus diberitahukan kepada kepala istana. Begitu ada kelainan, akan mudah untuk menutupinya. Kali ini, embrio pedang yang dimurnikan dengan bahan-bahan tersebut dengan mudah menipu para penguasa Taitianmen. Faktanya, murid-murid tahap Jidan itu membawa embrio pedang itu ke lautan kesadaran mereka untuk ditempa dalam beberapa hari. Namun, setelah disempurnakan dengan hati-hati oleh Master Panggung Yuanying, tampaknya ada beberapa landasan. Semua tindakannya nyata, termasuk penghapusan senjata ajaib sumber kehidupan dari lautan kesadaran, tapi ada masalah dengan usia. 17 murid, semuanya adalah murid inti yang telah lulus penilaian loyalitas, sekarang berlatih di Gua Dewa Blue Vault Mountain. Mencabut senjata ajaib sumber kehidupan hanya berdampak kecil pada mereka. Hanya saja pemandangannya sedikit tidak nyaman, dan mereka bisa pulih dalam beberapa hari. Kemampuan Xiao Tian jauh lebih kuat dari apa yang dilihat Yang Chen saat ini. Ia bisa melahap roh-roh tak sadarkan diri di dalam pecahan senjata ajaib, dan di hadapan senjata ajaib sumber kehidupan ini, Xiao Tian sudah ngiler karena keserakahan. Senjata ajaib sumber kehidupan yang lengkap, yang dihubungkan dengan kesadaran spiritual pemiliknya, bahkan lebih nikmat daripada semangat patah dalam pecahan senjata ajaib. Jika bukan karena kendali Yang Chen sekarang, Xiao Tian pasti sudah bergegas dan menelan senjata ajaib ini ke dalam perutnya. Malam segera tiba, dan Istana Chunyang juga terdiam. Di malam yang sunyi, tiba-tiba terjadi pergerakan besar-besaran. Lebih dari selusin senjata ajaib yang bersinar dengan berbagai warna cahaya tiba-tiba terbang keluar dari aula utama Istana Chunyang dan terbang ke udara, menyeret cahaya yang bersinar, dan secara kolektif terbang ke arah tertentu. Cahaya itu terbang sangat cepat, dan setelah beberapa saat, ia terbang keluar dari lingkup Istana Chunyang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ia terbang keluar dari jangkauan Gunung Meiking. Lebih dari 2000 mil jauhnya dari Gunung Meiking, Ming Guangruo dan Maoki dari Taitianmen sedang duduk dengan tenang di puncak gunung, menunggu kembalinya senjata ajaib sumber kehidupan. Alasan mengapa senjata ajaib sumber kehidupan disebut senjata ajaib sumber kehidupan adalah karena senjata ajaib semacam ini terhubung dengan pikiran pemiliknya. Meskipun jaraknya ribuan mil, meskipun senjata ajaib tidak dapat dikendalikan untuk menyerang, senjata ajaib tersebut juga dapat mengembalikan senjata ajaib tersebut kepada pemiliknya.
Senjata ajaib itu sudah terbang setengah jalan, dan mereka bisa merasakan jarak antara senjata ajaib mereka dan diri mereka sendiri. Dalam 2 jam berikutnya, harta ajaib ini akan dikembalikan ke pemiliknya. Kali ini, orang-orang Tianmen melakukan banyak hal. Meskipun mereka kehilangan 2 senjata ajaib Penatua Ming, itu juga membuktikan bahwa Istana Chunyang tidak ada hubungannya dengan ledakan susunan besar. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba penguasa Tantai dari Pulau Abadi Giok Hijau, mungkin mereka bahkan tidak perlu kehilangan 2 senjata ajaib ini, dan mereka juga bisa menekan Istana Chunyang, memberitahu mereka hal itu bahkan dengan manfaat dari 100.000 gunung, mereka masih merupakan sekte kecil yang tidak bisa diremehkan. Sayangnya, semuanya sia-sia. Bagaimanapun, tujuan utama telah tercapai. Kekhawatiran bahwa Istana Chunyang telah mengetahui rahasia mereka telah lenyap, sehingga tidak akan mempengaruhi pengaturan Tianmen di sekte lain. Hampir dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, tiba-tiba, leluhur tahap Yuanying mengerutkan kening, lalu langsung melompat dan berteriak, senjata ajaibku, kenapa aku tidak bisa merasakannya? Dengan yang pertama, ada yang kedua. Hampir segera setelah leluhur tahap Yuanying pertama selesai berbicara, master tahap Yuanying kedua juga melompat, milikku juga. Lalu terjadilah serangkaian kepanikan. 14 master tahap Yuanying, tanpa kecuali, ketika senjata ajaib mereka hendak mencapai pemiliknya, mereka tiba-tiba kehilangan akal sehat, seolah-olah tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jangan panik, Ming Guangruo melihat pemandangan ini dan berteriak, tunggu sebentar, tunggu aku mengambil kembali pedang terbangnya, lalu kita akan pergi bersama untuk melihat apa yang terjadi. Tepat setelah dia mengatakan ini, tubuh Ming Guangruo tiba-tiba bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi yang luar biasa, dan kemudian dia menjadi marah, siapa yang berani? Chapter 582 14 Master Panggung Yuanying, di bawah komando Penatua Ming, dengan cepat terbang ke area di mana pedang terbang telah kehilangan akal sehatnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka. Terutama Penatua Ming, dia hampir 2 kali lebih cepat dari mereka, tetapi ketika dia tiba, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Awalnya, Penatua Ming mengira akan ada formasi yang tidak diketahui di sini, tetapi tampaknya tidak ada jejaknya. Kesadaran spiritualnya telah dilepaskan dan secara langsung mencakup radius ratusan mil. Faktanya, ketika pedang terbang memasuki area ini, Penatua Ming telah memperhatikan lintasan penerbangan lebih dari selusin senjata ajaib. Namun, pada saat itu, Penatua Ming tidak selalu waspada, senjata ajaib sumber kehidupan kembali ke pemiliknya, bahkan jika ada master tahap daceng lain yang memiliki basis budidaya yang sama dengan Penatua Ming, dia tidak dapat menghentikannya. Namun dalam waktu sesingkat itu, 15 senjata ajaib sumber kehidupan mereka tiba-tiba tampak menghilang begitu saja, dan mereka tidak dapat lagi merasakan aura apapun. Apa yang sedang terjadi? Penatua Ming, yang tidak tahu sudah berapa tahun dia tidak berkeringat, pada saat ini, beberapa tetes keringat diam-diam muncul di dahinya. Pedang terbang sumber kehidupan miliknya, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk meredamnya, dan kemudian dalam proses penanaman selanjutnya, dibutuhkan ribuan tahun penuh untuk pemurnian pengorbanan. Hampir bisa dikatakan bahwa setengah dari basis budidaya tetua itu ada pada pedang terbang sumber kehidupan yang kuat ini. Sekarang pedang terbang sumber kehidupan telah menghilang secara diam-diam, dan dia tidak bisa merasakan sedikit aura pun. Ini setara dengan diam-diam, basis budidaya Penatua Ming dihapuskan setengahnya. Penatua Ming tidak bisa menahan keringat dingin. 14 leluhur agung tahap Yuanying lainnya, termasuk Maoki, Master Balai Mao, semuanya sama-sama ketakutan. Kekuatan macam apa yang bisa mengumpulkan 15 senjata ajaib sumber kehidupan mereka dalam waktu singkat? Bahkan ketika mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ingin mengendalikan senjata ajaib sumber kehidupan untuk menyerang, senjata ajaib sumber kehidupan tidak mendengarkan perintah mereka sendiri dan segera menghilang. Dalam jarak ratusan mil, kecuali pasar di arah timur laut, tidak ada pergerakan ke arah lain. Penatua Ming dan yang lainnya tidak dapat memahami tidak peduli seberapa keras mereka memutar otak. Bagaimana bisa senjata ajaib kelahiran mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa suara dan tanpa jejak? Kemarahan, ketakutan, segala macam emosi negatif muncul secara bergantian. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Penatua Ming dan 14 leluhur tahap Yuanying hanya merasakan semburan dingin di sekujur tubuh mereka. Bahkan musim dingin yang paling dingin pun tidak membuat mereka merasa seperti ini. Apakah Istana Chunyang melakukan sesuatu? Mustahil. Life Tracer terhubung ke pikiran pengguna. Tindakan apapun terhadap Life Tracer akan dirasakan oleh pemiliknya. Penduduk Istana Chunyang bahkan tidak menyentuhnya beberapa kali. Mereka meninggalkannya begitu saja di sana. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan Istana Chunyang. Tidak ada yang tahu bahwa ketika senjata ajaib itu terbang dari aula utama Istana Chunyang, mereka tidak terbang bebas, tetapi digigit oleh Xiao Tian. Yang Chen mengemudikan pesawat ulang-alik dan terbang dengan pedang terbang ini dengan kecepatan yang dia duga. Kekuatan Xiao Tian, kecuali Yang Chen, tidak ada yang bisa menyadarinya. Senjata ajaib ada di tempat lain, tetapi begitu mereka memasuki mulut Xiao Tian, kecuali pemiliknya, Yang Chen, itu benar-benar merupakan harapan besar bagi orang lain untuk mengendalikannya. Semua tindakan direncanakan ulang oleh Yang Chen, termasuk membiarkan semua orang melihat lebih dari selusin sinar cahaya terbang ke atas. Di antara mereka, ada orang-orang dari Istana Chunyang, dan tentu saja, ada juga banyak pembudidaya nakal, dan bahkan orang-orang yang diatur oleh orang-orang Taitian. 15 senjata ajaib sumber kehidupan telah terbang keluar dari jangkauan Gunung Meking. Faktanya,
Ketika Yang Chen bergerak, jaraknya sudah kurang dari 300 mil dari Ming Guangruo. Itu bukan lagi wilayah Istana Chunyang. Di tempat ini, Yang Chen hanya mengendalikan Xiao Tian untuk melakukan satu hal, yaitu membiarkan Xiao Tian menelan senjata ajaib itu satu persatu. Senjata ajaib yang masuk ke perut Xiao Tian benar-benar kehilangan koneksi dengan pemiliknya, dan tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya. Selama penerbangan, Yang Chen menutupi jasper laut di luar. Setelah diluncurkan, tidak ada kesadaran spiritual siapapun yang dapat mendeteksinya. Senjata ajaib itu terbang di udara, dan kecepatannya tidak lambat. Bahkan jika seseorang penasaran, mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan Yang Chen. Kedua, lebih dari selusin senjata ajaib lepas landas. Sekilas mereka bisa melihat bahwa itu sangat canggih, dan tidak ada yang berani mendekatinya dengan mudah, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Mereka bahkan tidak bisa melihat sosok Yang Chen yang mengemudikan pesawat ulang-alik. Bahkan kesadaran spiritual Blue Shadow Luo Yuan tidak dapat mendeteksi Yang Chen di balik lapisan jasper laut, jadi semakin mustahil bagi Ming Guangruo untuk menemukannya. Dalam persepsi semua orang, semua senjata ajaib sumber kehidupan tiba-tiba menghilang ketika hendak dikembalikan ke pemiliknya, menjadi misteri permanen. Belum lagi Ming Guangruo bersama Maoqi dan lainnya, seperti lalat tanpa kepala, menggali 3 kaki ke dalam tanah dalam jarak ratusan mil. Yang Chen sudah mengendalikan pesawat ulang-alik untuk terbang ke Istana Chunyang. Sebelum langit cerah, dia sudah terbang kembali ke Istana Chunyang. Xiao Tian menelan senjata ajaib itu adalah langkah pertama, dan langkah selanjutnya adalah menghapus keinginan pemiliknya pada senjata ajaib itu. Jelas sekali, semangat yang lengkap dan tidak berbentuk seperti inilah yang diinginkan Xiao Tian sekarang. Apa yang terjadi di Istana Chunyang kemarin mulai menyebar setelah Penatua Ming dan yang lainnya pergi pada hari pertama. Keesokan paginya, menyebar ke segala penjuru melalui berbagai saluran. Pada saat yang sama, ada satu konten lagi dalam penyebaran konten, yaitu banyak orang menyaksikan lebih dari selusin senjata ajaib terbang ke udara dan terbang ke satu arah. Semua orang mengerti bahwa orang-orang Taitianlah yang mengambil senjata sihir sumber kehidupan mereka sendiri. Meskipun semua orang meremehkan perilaku semacam ini, Istana Chunyang, sebagai korban, tidak banyak bicara tentang hal itu, dan yang lain tidak mengatakan apa-apa. Berbicara tentang masalah ini, semua orang mengatakan hal yang sama secara serempak. Istana Chunyang lebih rendah dari yang lain. Bahkan dengan dukungan dari Master Pulau Green Jade Immortal Island, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap orang-orang Taitian. Jadi setelah menerima 2 senjata ajaib itu, masalahnya selesai. Orang-orang Taitian menindas orang lain bukan 1 atau 2 hari, dan semua orang memahaminya. Kali ini, Istana Chunyang berhasil menciptakan citra yang kalah bersaing dengan Taitianmen, dan juga sepenuhnya menghapus Istana Chunyang dari masalah ini. Adapun Penatua Ming dan yang lainnya kehilangan senjata sihir sumber kehidupan mereka, hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini sama sekali, dan tentu saja, tidak ada yang akan menghubungkannya dengan Istana Chunyang. Istana Chunyang sepi, tetapi orang-orang Taitian seperti kuburan leluhur mereka yang digali. Masalah ledakan sekte belum berakhir, dan bencana kehilangan 15 senjata sihir sumber kehidupan hanyalah bencana demi bencana. Para Taitianmen punya satu tugas lagi untuk mencari tersangka, yaitu mencari tahu secara diam-diam siapa yang bisa menyempurnakan senjata ajaib sumber kehidupan orang lain. Tentu saja, tersangka terbesarnya adalah Green Jade Immortal Island. Peristiwa hari itu terjadi di hadapan penguasa Tantai dan Penatua Min Huafeng. Namun, kecurigaan hanyalah kecurigaan. Para Taitianmen tidak berani membawa orang secara langsung ke Istana Chunyang dan hanya bisa berbalik untuk mencari bukti. Chapter 583. Kecuali Yang Chen dan orang Taitian, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Namun, kelompok Ming Guangruo dan Maoqi yang beranggotakan 15 orang kini hidup dalam kekhawatiran yang luar biasa. Senjata ajaib sumber kehidupan telah kehilangan kontak dengan tuannya, tetapi untuk saat ini, sepertinya senjata itu belum disempurnakan. Ini hanya berarti satu hal. Seseorang telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memutus hubungan antara senjata ajaib sumber kehidupan dan tuannya, namun belum dapat memperbaikinya. Jika disempurnakan, maka performa mereka akan sama dengan mereka yang kehilangan senjata sihir sumber kehidupan, dan kesadaran spiritual mereka akan rusak parah. Situasi itu belum terjadi, yang hanya bisa menjelaskan hal ini. Di tengah kekhawatiran, masih ada sedikit harapan. Pihak lain dapat memutus hubungan antara senjata ajaib sumber kehidupan, tetapi tidak dapat memperbaikinya. Ini berarti mereka hanya mengandalkan senjata ajaib aneh untuk melakukan ini, dan basis budidaya mereka sendiri tidak kuat. Jika mereka dapat menemukannya tepat waktu, maka kerugian orang Taitian tidak akan terlalu besar. Situasi yang lain juga sama. Ini hanya berarti bahwa pihak lain bahkan tidak dapat mengorbankan dan menyempurnakan senjata sihir sumber kehidupan tingkat leluhur Yuanying, dan basis budidayanya terbatas pada tingkat Yuanying. Harapan ada di depan mereka, selama mereka bisa menemukan pihak lain. Menurut situasi malam itu, pihak lain tidak jauh, dan kelompok Taitianmen tidak melonggarkan pengawasan mereka terhadap daerah itu. Sayangnya, meski mereka telah menggali 3 kaki, mereka masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun di sana. Bagaimanapun, memiliki harapan itu baik. Saat orang-orang dari Sekte Surga terbesar terkonsentrasi di daerah itu selama hampir sebulan, ketika semua orang hampir kehilangan kesabaran, perubahan tiba-tiba terjadi.
Penatua Mingguang Ruo, yang awalnya mengira bahwa pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakan senjata ajaib sumber kehidupan, tiba-tiba muntah darah, dan seluruh tubuhnya langsung pingsan. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru melindungi Penatua Ming. Setelah serangkaian ramuan dan obat ajaib, Penatua Ming perlahan terbangun. Setelah bangun tidur, hal pertama yang dia ucapkan adalah tangisan sedih, pedang terbangku. Mereka yang mengetahui cerita di dalam segera memahami bahwa pedang terbang sumber kehidupan Penatua Ming disempurnakan oleh seseorang, dan hubungan kesadaran spiritual antara dia dan pedang terbang sumber kehidupan tiba-tiba dilucuti. Di bawah cedera serius kesadaran spiritualnya, kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi bumerang, secara langsung menyebabkan Penatua Ming muntah darah. Namun, cedera semacam ini tidak cukup untuk membuat Penatua Ming langsung pingsan. Alasan pingsan yang paling mungkin adalah karena sakit hati. Pedang terbang yang telah dia sempurnakan selama lebih dari 1000 tahun telah direnggut oleh seseorang, menyebabkan budidayanya menderita kerugian besar. Akan aneh jika dia tidak merasakan sakit hati. Yang lain bahkan lebih terkejut karena Penatua Ming berada dalam masalah. Ternyata pihak lain bukannya tidak mampu menyempurnakan senjata saktinya, melainkan berkonsentrasi menyempurnakan senjata sakti para tetua panggung Dacheng di tahap awal. Ini juga berarti bahwa 14 harta karun ajaib Natal milik Maoki dan yang lainnya juga tidak dapat lepas dari nasib disita secara paksa. Ekspresi Maoki dan yang lainnya langsung berubah drastis. Akhirnya, dia juga merasakan harta karun ajaib Natal miliknya dilucuti secara paksa. Meski belum tiba giliran mereka, rasa takut yang tak terkatakan itu melanda hati mereka. Tidak ada yang menyangka karma akan datang secepat itu. Mereka baru saja memaksa 17 murid muda Istana Cunyang untuk menyerahkan senjata ajaib Natal mereka secara paksa dan menyia-nyiakan budidaya selama beberapa dekade. Dalam waktu kurang dari sebulan, mereka langsung mencicipinya, dan satu-satunya master panggung Dacheng yang membayar harganya. Beberapa orang langsung curiga bahwa Liang Shaoming meledakkan gerbang gunung Istana Cunyang. Setelah beberapa dekade, gerbang gunung Taitianmen juga diledakkan dan puluhan ribu nyawa melayang. Mingguang Ruo dan yang lainnya memaksa Istana Cunyang untuk menghapuskan senjata ajaib dan budidaya 17 murid cadangan. Dalam sekejap mata, mereka akan mengalami kemalangan yang sama. Mungkinkah semua ini adalah konspirasi Istana Cunyang? Meski curiga, tidak ada yang benar-benar pergi ke Istana Cunyang untuk meminta jawaban yang jelas. Memang benar kekuatan Istana Cunyang tidak bisa dibandingkan dengan orang Taitian. Bahkan jika penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau hadir, mereka masih menanggung penghinaan dan membiarkan para murid melakukan apa yang diminta oleh orang-orang Taitian. Jika Istana Cunyang benar-benar memiliki kekuatan untuk membalas, bagaimana mereka bisa menjadi tidak berguna sekarang? Kultivasi adalah menumbuhkan kondisi pikiran bahagia dan pikiran jernih. Kekesalan seperti ini sama sekali tidak baik untuk budidaya. Terlebih lagi, dengan kemampuan seperti itu, mungkin mereka sudah membunuh mereka. Untuk dapat mengumpulkan pedang terbang yang dikendalikan oleh Master Panggung Dacheng kapan saja, bahkan dalam pertempuran, mereka sudah tak terkalahkan. Apalagi yang ingin dikatakan? Orang-orang Taitianmen menjadi gila, tetapi Yang Chen mengagumi pedang terbang Mingguang Ruo ini. Mingguang Ruo memiliki atribut bumi, dan pedang terbang ini juga memiliki atribut bumi, dan merupakan atribut bumi kelima. Bahan yang digunakan ternyata adalah tulang punggung naga bumi yang sangat canggih, yang dicampur dengan jejak tanah hidup sebagai bahan tambahan, dan kemudian ditambahkan bahan langka yang tak terhitung jumlahnya untuk memurnikannya. Setelah Mingguang Ruo melakukan pendinginan terus-menerus selama ribuan tahun, pedang itu hampir mendekati pedang terbang kualitas terbaik yang sempurna. Hanya karena sekte surga terbesar kaya sehingga mereka dapat menemukan tanah nafas ini. Senjata super sakti legendaris ini digunakan untuk mengendalikan banjir, meski hanya bekas, namun membuat pedang terbang ini tidak pernah rusak. Sekalipun rusak ringan, ia akan selalu pulih secara perlahan. Kekuatan-kekuatannya tak tertandingi. Suatu hal yang bagus, Yang Chen langsung menerimanya sambil tersenyum. Di antara pedang terbang 5 elemen yin dan yang besar, pedang terbang elemen tanah belum ditemukan. Pedang terbang ini cukup untuk digunakan sebagai pedang terbang elemen tanah. Xiao Tian mencerna semua roh yang terbentuk dan tidak berbentuk di pedang terbang, dan bahkan kesadaran spiritual Mingguang Ruo pun dicerna dengan bersih. Kemampuan melahap roh muncul dengan efek yang menakutkan. Jika dia ingin menggunakan pedang terbang elemen tanah ini, Yang Chen pasti tidak bisa menggunakan penampilan aslinya. Namun, mengubah penampilannya bukan lagi masalah besar bagi Yang Chen. Meskipun api pembakaran surga yin yang saat ini masih berlevel sangat rendah, ada beberapa jenis api kelas 5 di tungku roh yang mendalam. Setelah beberapa bulan, dengan cepat mengubah tampilan pedang terbang elemen tanah. Bahkan jika pedang itu ditempatkan di depan Mingguang Ruo, tanpa eksplorasi yang cermat dengan kesadaran spiritualnya, dia tidak akan dapat mengenali bahwa ini adalah pedang terbang sumber kehidupan aslinya. Pedang terbang elemen tanah sudah cukup maju. Untuk saat ini, Yang Chen tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan pemurnian pengorbanan. Oleh karena itu, Yang Chen langsung menerima pedang terbang elemen tanah ke dalam lautan kesadarannya, menguburnya jauh di dalam lapisan elemen tanah, dan menjadikannya sebagai pedang terbang sumber kehidupan. Pada saat Yang Chen mengganti kepala pedang terbang bumi kelima, 14 senjata ajaib sumber kehidupan yang ditinggalkan oleh Mao Qi dan lainnya juga dicerna oleh Xiao Tian. Satu demi satu, roh alat dan kesadaran spiritual dicerna oleh Xiao Tian. 14 master panggung Yuanying dari Taitianmen hampir berbaris.
Setiap 10 hari, seseorang akan muntah darah dan terluka parah, tidak ada pengecualian. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, mereka yang berada di belakang hampir putus asa. Mereka hanya bisa menghitung hari, menunggu hari di mana mereka akan menanggung akibatnya. Chapter 584. Tentu saja, Yang Chen tidak akan mengetahui hal ini. Sekalipun dia mengetahuinya, dia tidak akan berhati lembut. Ketika orang-orang itu datang ke Istana Cunyang dan memaksa Istana Cunyang untuk membiarkan murid-murid Panggung Jidan mengambil senjata sihir sumber kehidupan mereka, mereka tidak berpikir untuk berhati lembut. Rasa seperti ini, dia harus membiarkan mereka mencicipinya. Dengan jejak pedang terbang elemen tanah, hasil panen Yang Chen tidak buruk. Adapun sisa 14 senjata sihir sumber kehidupan yang telah sepenuhnya menghapus kehendak tuannya, Yang Chen tidak melihatnya dan langsung mengirimkannya ke mata kepala istana. Menatap deretan senjata ajaib yang familiar ini, mata kepala istana hampir keluar. Pada hari itu, Yang Chen mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dan menghilang. Dia bersembunyi di halaman kecilnya sendiri dan tidak tahu sedang sibuk apa. Dia tidak menyangka setelah setengah tahun, dia akan memberinya kejutan sebesar itu. Ya, kejutan. Dia terkejut dan bahagia. Yang mengejutkannya adalah Yang Chen bahkan tidak melepaskan panggung Dacheng Mingguang Ruo. Ini adalah konfrontasi langsung dengan orang Taitian. Yang mengejutkannya adalah orang-orang sombong dan lalim itu akhirnya merasakan rasa senjata ajaib sumber kehidupan mereka diambil. Setelah perubahan penampilan, itu masih merupakan senjata ajaib yang bagus. Yang Chen tersenyum pada kepala istana dan berkata, ada orang yang telah berkorban untuk kita selama bertahun-tahun. Ini masih merupakan metode pendinginan senjata sihir sumber kehidupan, sehingga dapat digunakan. Jika kepala istana mengira ada murid yang telah memberikan kontribusi, tidak ada salahnya memberi penghargaan kepada mereka. Petik 2. Wajah kepala istana juga kembali tenang. Dia terkejut, tapi itu tidak berlangsung lama. Bahkan ketua istana baru saja mengetahui tentang masalah ini. Berita tentang orang Taitian belum datang. Tentu saja, dia tidak bisa terlalu bangga. Ini karya terbaru tuanmu, kan? Kepala istana dengan serius berkomentar, tampaknya tingkat pemurnian telah meningkat pesat, tetapi masih ada satu langkah terakhir. Perbaikan penampilan belum selesai. Bawa kembali ke tuanmu dan perbaiki dengan hati-hati. Ketika sudah selesai, serahkan kepada Penatua Zeng dan dia akan memberi hadiah kepada Anda sesuai dengan kemampuan Anda. Petik 2. Kepala istana Zhang Jiao menjadi serius, Yang Chen juga menahan tawanya dan menjadi serius, saya akan mematuhi keputusan kepala istana. Menyingkirkan setumpuk senjata ajaib, dia langsung menuju kediaman tuannya. Arti dari kepala istana sudah sangat jelas. Hal-hal ini adalah penghargaan dari Gao Yue. Bagaimanapun, Yang Chen tidak lagi membutuhkan poin kontribusi sekte. Sumber daya sekte dapat digunakan kapan saja. Di sisi lain, Gao Yue masih kekurangan. Mentransfernya ke Gao Yue juga merupakan hadiah terselubung untuk Yang Chen. Yang Chen segera tiba di halaman Gao Yue dan bertemu tuannya lagi. Setelah menyapa, dia mengatur beberapa batasan, Yang Chen langsung mengeluarkan senjata ajaib itu dan meletakkannya di depan Gao Yue. Apa ini? Gao Yue tahu bahwa sekelompok murid alam jin dan di Istana Cunyang telah diambil senjata sihir natalnya. Dia juga tahu bahwa ini adalah kedok untuk Yang Chen, tetapi dia tidak tahu bahwa senjata ajaib para Taitianmen telah rusak. Yang Chen dengan sabar menjelaskan sebab dan akibat, dan wajah Gao Yue tiba-tiba berubah. Dia berpikir bahwa selama dia menutupi materi itu, tidak akan ada masalah, tapi dia tidak menyangka Yang Chen begitu berani sehingga dia langsung mengambil senjata ajaib natal dari Master Panggung Dacheng dan 14 Master Panggung Yuanying. Mengambil sepotong, kesadaran spiritual Gao Yue langsung menjelajahi senjata ajaib itu. Gao Yue segera mengetahui bahwa kualitas senjata ajaib ini sangat bagus, tetapi tidak ada jejak kesadaran spiritual yang ditinggalkan oleh orang lain. Setelah memeriksanya lagi, dia menghela nafas lega. Semua senjata ajaib itu sangat bersih, dan tidak perlu khawatir seseorang akan mengikuti sumbernya sampai ke pintu. Pekerjaan perbaikan terakhir, Gao Yue pasti tahu apa maksudnya. Ini untuk menyelesaikan Yang Chen, Gao Yue tidak menolaknya sama sekali, dan ada sejumlah besar poin kontribusi sekte yang bisa didapat, mengapa tidak? Bagaimana kultivasimu akhir-akhir ini? Apa rencanamu? Gao Yue menerima tugas tersebut dan memasukkan semua senjata ajaib ke dalam tas Qiankun, lalu bertanya tentang budidaya Yang Chen. Kali ini, Yang Chen keluar untuk membentuk formasi untuk menyakiti orang, tetapi itu tidak menunda budidayanya. Selama ini, Yang Chen baru saja dipromosikan ke tahap Jidan, dan itu adalah tahap konsolidasi basis budidayanya. Tidak ada pertarungan yang buruk, dan ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi dengan lancar. Di antara senjata ajaib ini, apakah ada Natal Flying Sword yang kamu janjikan padaku? Gao Yue memang terkejut melihat senjata ajaib tersebut. Masing-masing adalah senjata ajaib yang sangat bagus. Mereka telah dimurnikan secara pengorbanan selama ratusan tahun, dan paling lama ribuan tahun. Kualitasnya sangat bagus, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Tuan tidak terburu-buru, tunggu sampai kekuatan roh ganda air dan api seimbang, lalu pertimbangkan masalah pedang terbang Natal. Jawab Yang Chen sambil tersenyum. Meskipun kualitas senjata ajaib ini bagus, masih ada jarak dari senjata ajaib teratas. Milik Mingguang Ruo hampir tidak bagus, tetapi atributnya adalah bumi. Awalnya cocok untuk Gong Sunling, tetapi Gong Sunling adalah seorang kultivator susunan dan tidak menyukai pedang terbang.
Oleh karena itu, apa yang dijanjikan Yang Chen belum terpenuhi. Apakah kamu akan keluar lagi? Gao Yue mendengarkan kata-kata Yang Chen dan sepertinya memiliki firasat akan sesuatu. Dia bertanya dengan sedikit khawatir. Yang Chen tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Kemana kamu pergi? Gao Yue bertanya lagi. Terakhir kali, Yang Chen dikejar oleh Luo Yuan, dan dia melarikan diri selama 10 tahun, yang membuat Gao Yue hampir jatuh sakit karena khawatir. Kali ini, Yang Chen akan pergi lagi, dan Gao Yue pasti tahu kemana dia pergi. Monster binatang biasa. Yang Chen awalnya ingin menyembunyikannya, tetapi setelah memikirkannya, dia langsung mengatakannya. Melihat wajah tuannya berubah ketika mendengar tujuannya, Yang Chen buru-buru menjelaskan sambil tersenyum, saya akan mengambil beberapa barang, dan saya akan segera kembali. Guru juga tahu bahwa jika saya ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa mengejar saya. Petik 2. Pesawat ulang-alik Yang Chen, Gao Yue pernah mengalaminya, dan dia juga tahu bahwa dengan peningkatan basis budidaya Yang Chen, kecepatan pesawat ulang-alik hanya akan semakin cepat. Bahkan Luo Yuan di tahap akhir Dacheng tidak dapat mengejar Yang Chen di tahap dasar, jadi semakin mustahil bagi Yang Chen di tahap Jidan untuk menyusulnya. Memikirkan hal ini, Gao Yue sedikit lega, tapi dia tetap mengingatkannya untuk berhati-hati. Mendengarkan nasihat tuannya, Yang Chen hanya mengangguk saja. Kali ini, bahkan jika orang Taitian ingin melakukan hal yang sama lagi, itu akan terjadi 100 tahun kemudian. Mereka tidak dapat menginformasikan hal di atas sekarang dan mengubah tanggalnya. Karena orang-orang Taitian datang ke alam bawah, hal itu menunda waktu Yang Chen selama setengah tahun. Meski sepertinya tidak menunda apapun, Yang Chen sudah sedikit tidak sabar. Sekalipun orang Taitian ingin melakukan hal yang sama lagi, itu akan terjadi 100 tahun kemudian. Mereka tidak dapat menginformasikan hal di atas sekarang dan mengubah tanggalnya. Kekuatan spiritual atribut apinya telah terkonsolidasi selama hampir 15 tahun, namun kekuatan spiritualnya yang lain masih berada di puncak tahap pendirian yayasan. Jika seni rahasia 5 elemen yin dan yang tidak dapat dipadatkan sepenuhnya, itu jelas akan terpengaruh. Esensi sejati kayu pertama dapat memastikan bahwa kekuatan roh kayu pertama terkondensasi, dan juga dapat meningkatkan seni rahasia 5 elemen yin dan yang. Yang Chen harus mendapatkannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya, Yang Chen juga mengucapkan selamat tinggal kepada kepala istana dan kemudian menginjakkan kaki di jalan menuju monster plain. Chapter 585. Menurut ingatan makhluk abadi, esensi sejati kayu pertama berada di gua abadi yang ditinggalkannya, dan lokasi gua abadi itu berada di hutan 10.000 pohon yang sangat besar di dataran binatang buas. Sepanjang perjalanan, dengan Shuttle dan si Powering Jasper Cup, Yang Chen juga berjalan dengan hati-hati, berusaha menghindari masalah, dan tidak menemui kendala apapun sepanjang perjalanan. Jarang sekali bertemu monster tanpa mata, dan dia hanya bisa melihat ke arah hilangnya pesawat ulang-alik itu dan menghela nafas. Hutan 10.000 pohon juga merupakan kawasan yang ramai. Yang Chen sekarang tidak yakin bahwa gua abadi yang dikatakan pendahulunya belum ditemukan. Harus diketahui bahwa ini adalah area di mana monster merajalela, dan monster dapat memiliki basis budidaya alam Jidan atau bahkan alam Yuanying, setidaknya selama ribuan tahun atau lebih. Dalam waktu yang lama, tidak sulit menemukan gua abadi yang tersembunyi di wilayah tersebut. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun Yang Chen tahu apa yang dihasilkan di dataran binatang buas, dan dia sendiri telah datang ke dataran binatang buas, tidak mungkin bagi Yang Chen untuk melakukan perjalanan ke seluruh dataran binatang buas yang luas. Di sisi hutan 10.000 pohon, Yang Chen belum pernah ke sini. Setahun kemudian, ketika Yang Chen menghadapi hutan 10.000 pohon yang luas ini, bahkan dengan ingatan akan prinsip agung keabadian emasnya, dia terkejut dengan pemandangan spektakuler ini. Hutan besar itu mencakup setidaknya puluhan ribu mil. Tapi ini bukanlah tempat yang paling mengejutkan bagi Yang Chen. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa hutan sebesar itu sebenarnya adalah pohon-pohon besar dengan tinggi puluhan kaki, dengan cabang lurus yang menjulang langsung ke langit, benar-benar menumbangkan konsep hutan biasa dalam kesan Yang Chen. Meskipun ada semak dan rumput, hampir semua pohon berbentuk seperti itu, yang membuat Yang Chen sangat bingung. Dibandingkan dengan hutan biasa, pepohonan di hutan 10.000 pohon ini beberapa kali lebih besar. Melihat pohon-pohon besar ini, Yang Chen tiba-tiba mengerti bahwa alasan mengapa ada esensi sejati kayu pertama di sini adalah karena pohon-pohon besar ini. Pohon awalnya milik hutan pertama, begitu banyak pohon, lebih dari ratusan juta pohon. Selain hutan 10.000 pohon, sebenarnya terdapat lebih dari 10.000 jenis kayu pertama di hutan tersebut. Begitu banyak Fastwood yang dapat memadatkan jejak Fastwood True Essence. Tentu saja, pasti ada formasi besar di dalam gua yang disebutkan oleh seniornya, mirip dengan yang didirikan oleh orang Taitian di lembah pasir tandus. Itu bisa memandu gumpalan esensi sejati kayu pertama ke dalam gua abadi. Tapi area roh ini pastinya berada di bawah hutan 10.000 pohon, dan ditutupi oleh begitu banyak pohon besar. Bahkan jika Yang Chen ingin menjelajahinya, itu tidak mungkin. Tentu saja, bagaimana esensi sejati kayu pertama dikumpulkan, Yang Chen tidak tertarik sekarang. Apa yang ingin dia tentukan sekarang adalah apakah gua abadi telah ditemukan atau belum. Ada banyak tempat dalam ingatannya, tapi ada lokasi yang sangat spesifik. Yang Chen tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Hanya sedikit yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Kebun herbal di Gunung Xiangyang adalah salah satunya, karena Yang Chen secara khusus mengunjunginya di kehidupan sebelumnya.
Gudang harta karun Istana Naga adalah salah satunya. Ia hanya perlu menemukan beberapa terumbu khusus di permukaan laut. Gua Blue Vault Mountain Immortal adalah setengahnya, karena pulaunya tidak terlalu besar. Adapun yang lainnya, apakah itu lembah yang dikatakan oleh anjing surgawi yang melolong atau gua abadi saat ini, Yang Chen perlu mencari dengan hati-hati dalam jarak yang luas. Gua abadi berada di hutan 10.000 pohon, mungkin di arah selatan, tetapi lokasi spesifiknya tidak dijelaskan. Dikatakan bahwa itu berada di bawah pohon beringin tua yang besar, dan ada beberapa teknik dan mantra, tidak ada yang lain. Pasalnya, pohon beringin tumbuh di daerah panas. Dataran monster bis awalnya berada di utara, dan cuacanya dingin, tidak cocok untuk tumbuhnya pohon beringin. Namun, Yang Chen juga mengetahui bahwa beberapa formasi abnormal sudah cukup untuk mengubah lingkungan pertumbuhan lokal. Tak heran jika banyak pohon beringin tumbuh di sini. Di hutan besar, jika Yang Chen ingin menemukan pohon satu persatu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yang Chen hanya bisa menggunakan metode lama di lembah pasir tandus dan mencari beberapa penduduk asli setempat untuk bertanya. Sekarang basis kultivasi Yang Chen telah ditingkatkan lebih lanjut, kesadaran spiritualnya sudah berada pada tahap awal Dacheng. Benang kesadaran spiritualnya dapat dijelajahi, mencakup ratusan mil, dan orang kuat manapun dapat dideteksi dengan segera. Dia tidak tahu apakah itu nasib buruk atau sudut pandang Yang Chen salah, tetapi area ini tidak menemukan monster yang kuat. Ada beberapa lelaki kecil yang baru saja memperoleh kebijaksanaan spiritual dan masih dalam tahap pemurnian Qi, tetapi wilayah lelaki kecil ini terbatas. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk menemukannya. Lebih mudah menemukan pria dengan wilayah yang luas. Mencari monster itu, kecepatan Yang Chen melambat dan sosoknya terungkap. Menyingkirkan pesawat ulang-alik, tubuhnya terbang di langit sejauh puluhan kaki, kesadaran spiritual Yang Chen menutupi dan menjelajahi suatu area. Hutan 10.000 pohon terlalu besar. Bahkan jika Yang Chen tahu bahwa itu ada di selatan, dia hanya bisa mencari dengan lambat. Setelah seharian penuh, dia tidak menemukan beberapa pria yang cocok. Situasi ini sangat aneh. Hutan 10.000 pohon yang begitu besar, dan tempat ini terletak di dataran monster, mustahil tidak ada monster yang kuat. Namun faktanya Yang Chen telah mencari begitu lama, hampir ribuan mil, namun dia tidak menemukan monster di atas panggung Jidan. Semakin tidak normal, semakin Yang Chen merasa ada masalah, mungkin itu terkait dengan gua abadi. Hal ini juga membuat Yang Chen semakin berhati-hati. Mungkinkah ada sesuatu yang dia lewatkan? Atau apakah formasi pemandu yang terkubur jauh di dalam tanah akan mengganggu eksplorasi kesadaran spiritual masyarakat? Yang Chen tidak dapat melarikan diri ke dalam tanah sekarang untuk melihat apakah memang ada formasi. Ada akar yang kuat dari hutan, kayu yang menahan tanah, 5 elemen saling menahan, pelarian bumi Yang Chen bertemu dengan akar hutan yang begitu besar, itu hanyalah musuh alami. Dan Yang Chen tidak dapat menentukan formasi seperti apa itu, apakah akan terganggu karena penjelajahannya sendiri. Secara relatif, lebih tepat menemukan beberapa monster untuk menanyakan arah. Tiba-tiba, Yang Chen sepertinya menyadari bahwa dia sedang ditatap oleh seseorang. Perasaan ini seperti ditatap oleh binatang buas, membuat orang merasa dingin di belakang lehernya. Begitu dia menyadari hal ini, Yang Chen segera menyelidiki dengan kesadaran spiritualnya, mencoba mencari tahu apa yang sedang dia lihat. Dia tidak takut dengan kemunculan monster yang kuat sekarang, yang dia takuti adalah tidak ada siapa-siapa. Orang yang sedang menatap dirinya sendiri ini sebenarnya bisa menghindari eksplorasi kesadaran spiritualnya sendiri, itu jelas pria yang hebat. Antar monster, karena perebutan wilayah, terkadang saat bertemu, mereka akan bertarung sampai mati. Yang Chen tidak takut akan permusuhan, selama pihak lain bukan ahli tahap Dacheng, Yang Chen memiliki kepercayaan diri untuk berkomunikasi dengan pihak lain secara setara. Segera, Yang Chen menemukan sumber permusuhan. Yang mengejutkan Yang Chen, permusuhan ini ternyata datang dari atas. Chapter 586. Mencari monster di hutan 10.000 pohon, Yang Chen langsung menutupi tanah, tetapi meleset dari puncak. Sekarang dia ingat ada beberapa orang kuat yang bisa terbang di udara. Benang kesadaran spiritual tiba-tiba muncul, dan Yang Chen menentukan posisi pihak lain hampir seketika. Alasan mengapa dia tidak melepaskan semua kesadaran spiritualnya adalah karena Yang Chen juga takut kesadaran spiritual tahap Dachengnya akan menyebabkan pihak lain takut dan pergi. Itu adalah elang emas yang sangat besar. Ia terbang sangat tinggi sehingga tubuhnya yang besar terlihat sangat kecil. Namun, elang emas itu sangat cepat, ia tinggi di langit, terbang berputar-putar, dan matanya menatap Yang Chen. Seiring dengan benang kesadaran spiritual, ada juga pemikiran yang dikirim oleh seni rahasia pengendalian binatang Yang Chen. Begitu menyentuh tubuh pihak lain, pemikiran ini segera terlintas. Rekan Daois, saya ingin menanyakan arah, akan ada hadiahnya. Ini adalah isi yang diungkapkan oleh pemikiran Yang Chen. Pihak lain sepertinya tidak menyangka Yang Chen bisa menyampaikan pikirannya kepada dirinya sendiri pada jarak sejauh itu. Sosok terbang di udara berhenti, dan kemudian mulai turun perlahan. Elang emas tidak memiliki kesadaran spiritual yang kuat seperti Yang Chen. Setelah turun ke jarak tertentu, Yang Chen merasakan masalah dilewati oleh elang emas. Kemana? Apa imbalannya? Ini adalah elang emas di tahap puncak Jidan, dengan ukuran tubuh 100 kaki. Hanya saja di mata Yang Chen, orang ini lemah dan menyedihkan. Bahkan jika Yang Chen tidak menggunakan senjata ajaib, diperkirakan tubuh fisiknya yang kuat dapat ditandingi secara merata dengan pihak lain.
Saya mencari pohon beringin tua yang besar, yang ada di selatan hutan 10.000 pohon. Yang Chen akhirnya menemukan seorang pria yang dapat berkomunikasi dengannya, dan elang emas tepat untuk persyaratannya. Adapun hadiahnya, apa yang diinginkan rekan Daois itu. Meskipun basis budidayanya tidak terlalu kuat, elang emas terbang di udara, dan wilayahnya lebih luas daripada monster di tanah. Terlebih lagi, kekuatan baik elang emas juga dapat melihat sangat jauh, dari atas ke bawah, hanya sedikit hal yang dapat disembunyikan dari matanya. Pohon beringin tua, Golden Hawk terbang mendekat dan tampak tertegun setelah merasakan pertanyaan Yang Chen. Apakah kamu dari luar? Itu benar, Yang Chen tidak mengerti apa yang dimaksud dengan elang emas, tetapi tidak masalah untuk mengakui bahwa dia berasal dari luar, jadi dia dengan murah hati memberikan jawaban yang tegas. Tidak heran, elang emas mengepakkan sayapnya dengan merendahkan dan melayang ribuan kaki dari Yang Chen. Ia menyampaikan sebuah pemikiran kepadanya, anak sapi kecil, mengapa kamu mencari pohon beringin tua itu? Pertanyaan ini sungguh aneh. Yang Chen tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Setelah tertegun beberapa saat, dia berkata, kita harus pergi ke bawah pohon. Kamu tahu tempat itu. Pikiran tentang elang emas muncul lagi, tiba-tiba menyela keraguan Yang Chen, diikuti dengan pertanyaan lain, bagaimana Anda tahu tempat itu? Tempat itu, Yang Chen benar-benar tercengang kali ini. Sebelum dia datang, dia berpikir mungkin gua abadi akan ditemukan oleh beberapa monster. Kini tampaknya kekhawatirannya menjadi kenyataan. Elang emas sebenarnya mengetahui gua abadi dan bertanya pada Yang Chen bagaimana dia mengetahuinya. Tampaknya bukan hanya elang emas yang mengetahuinya. Tampaknya ada lebih banyak monster yang mengetahui gua abadi, dan sepertinya orang-orang ini tidak ingin orang luar mengetahui lokasi gua abadi. Itu adalah senior yang memberitahuku. Yang Chen masih tidak berbohong, dia hanya mengatakan seniornya. Apa yang dikatakannya memang benar, baik menurut usia maupun senioritas, makhluk abadi yang dibunuh sendiri sudah cukup untuk disebut senior. Apakah itu orang tua Xuan He? Saya mengatakan kepadanya untuk tidak memberitahu orang luar dengan santai. Dalam benak elang emas, ada keluhan. Adapun siapa Xuan He di mulut elang emas, Yang Chen tidak tahu sama sekali. Karena seseorang memberitahumu, maka ikutlah denganku. Elang emas tidak berkata apa-apa lagi kali ini dan terbang langsung ke arah tertentu. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan kalimat untuk Yang Chen, saya akan mengantarmu ke sana. Demi kenalan, saya hanya akan menagih Anda 50 jin batu roh tingkat rendah. Jika Anda tidak setuju, lupakan saja dia. Bagaimana 50 jin batu roh tingkat rendah bisa masuk ke mata Yang Chen? Dia langsung melemparkan satu jin batu roh kelas menengah ke elang emas, yang harganya 2 kali lipat dari harga yang diminta. Elang emas ini sepertinya adalah makhluk yang mencintai uang. Melihat Yang Chen begitu murah hati, ia bahkan terbang ke bawah dan berkata, kamu datang ke belakangku, aku akan membawamu ke sana. Yang Chen sangat gembira. Ia tidak menyangka kemurahan hatinya akan memberikan manfaat sebesar itu. Dia langsung melompat ke punggung lebar elang emas dan duduk. Dia hanya merasakan angin di sekelilingnya bersiul, dan dalam sekejap, dia terbang 100 mil jauhnya. Entah itu terbang dengan pedang atau mengendarai pesawat ulang-alik, itu akan membuat monster menyadari identitasnya sebagai murid Dao Sekte. Elang emas ini tidak tahu apakah dia pernah melihat adegan dia mengemudikan pesawat ulang-alik. Bagaimanapun, sekarang dia menganggap Yang Chen sebagai anak sapi, berpikir bahwa dia adalah sesama pembudidaya monster Aceh, terbang bersamanya, tetapi tanpa trik apapun. Rekan Daois, mengapa kamu membutuhkan batu roh? Duduk di belakang elang emas, Yang Chen juga dengan penasaran menyampaikan pemikirannya dan bertanya. Ini adalah pertanyaan yang selalu tidak bisa dia mengerti. Kapan monster mulai menggunakan batu roh? Kenapa aku tidak membutuhkan batu roh? Gua abadi penuh dengan kekuatan spiritual. Jika Anda ingin masuk dan berkultivasi, Anda harus menyerahkan batu roh tepat waktu. Elang emas dengan cepat menjawab, jin batu roh kelas menengah Anda sudah cukup untuk saya budidayakan di dalamnya selama sebulan. Mendengarkan jawaban elang emas, Yang Chen kembali terkejut, kenapa? Adakah seseorang yang bertanggung jawab atas gua abadi ini? Jika seseorang yang bertanggung jawab, bukankah Yang Chen ingin mengumpulkan esensi sejati kayu pertama? Gua abadi yang besar secara alami membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Jika tidak, jika ada yang bisa masuk, bukankah itu akan menyia-nyiakan kekuatan spiritual gua abadi? Elang emas sangat terkejut bagaimana Yang Chen akan menanyakan pertanyaan seperti itu, tetapi segera menyadarinya dan memberikan penjelasan, tempat di mana teman Daois berkultivasi, pasti semua orang yang memperjuangkannya, siapa yang merebutnya. Alam seperti apa yang bisa dikembangkan oleh seorang kultivator nakal. Melihat tubuh teman Daois, itu pasti teknik pemurnian tubuh, tetapi tidak ada seni rahasia tingkat lanjut. Petik 2. Saya juga meminta teman Daois untuk menghilangkan keraguan saya. Beberapa kata sudah membuat Yang Chen sangat terkejut. Di gua abadi ini, sebenarnya ada seni rahasia budidaya. Ya, jika pendahulunya berasal dari monster Aceh, sebelum naik, dia mungkin telah meninggalkan sesuatu. Gua abadi sekarang berada di bawah pengelolaan dua senior alam Dacheng. Selama itu adalah sesama pembudidaya ras monster, jika ada kenalan, Anda dapat berkultivasi di gua abadi. Elang emas dengan cepat menjelaskan, selama Anda memiliki cukup batu roh, Anda dapat tinggal di dalamnya selama yang Anda inginkan. Anda bahkan dapat membeli seni rahasia tingkat lanjut, berbagai bahan, dan pil obat. Sebagian besar rekan Daois di 10.000 pohon hutan ditanam di gua abadi.
Penjelasan ini akhirnya membuat Yang Chen mengerti bahwa karena keberadaan gua abadi, ras monster di daerah ini benar-benar berbeda dari tempat lain. Pantas saja Yang Chen belum menemukan monster kultivator, ternyata mereka semua terkonsentrasi di gua abadi. Chapter 587. Gua dewa di bawah pohon beringin penuh dengan kekuatan spiritual, dan efek budidaya di dalam jauh lebih baik daripada budidaya di luar. Monster-monster itu tidak bodoh. Setelah kebijaksanaan spiritual dibuka dan mereka mencapai tahap dasar, mereka pada dasarnya akan dibawa ke gua abadi oleh pendahulunya masing-masing. Hutan 10.000 pohon ini kaya akan sumber daya dan banyak bahan langka. Di daerah pegunungan tak jauh dari hutan, terdapat beberapa tambang batu roh. Beberapa monster yang mengebor ke dalam tanah menambang batu roh di sana dan mendapat kualifikasi untuk memasuki gua dewa. Tentu saja material juga bisa ditukar dengan batu roh. Semua transaksi seperti pasar di dunia manusia. Bahkan elang emas memberitahu Yang Chen bahwa di gua dewa, ada pasar besar, dan ada banyak toko tempat Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Elang emas keluar kali ini, berniat mencari beberapa bahan untuk ditukar dengan batu roh, tetapi dalam perjalanan pulang, dia bertemu Yang Chen. Awalnya, dia mengira Yang Chen adalah manusia, jadi dia bersikap bermusuhan. Kemudian, dia menemukan bahwa Yang Chen adalah seekor anak sapi, jadi dia menahan diri. Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Kecuali sepasang tanduk di lautan kesadarannya, di manakah dia terlihat seperti monster. Tapi ini juga bagus, ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Sepanjang jalan, Yang Chen berkomunikasi dengan elang emas dengan pikirannya dan mempelajari segala sesuatu di gua dewa. Semakin banyak dia belajar, semakin terkejut Yang Chen. Di gua pohon beringin abadi, itu hampir berkembang menjadi sekte yang tidak berbeda dengan sekte Dao manusia. Perbedaannya adalah semua muridnya adalah pembudidaya monster, dan tidak ada indikasi jelas bahwa setiap orang berasal dari sekte yang sama. Namun di luar, semua orang mengakui bahwa mereka berasal dari hutan 10.000 pohon. Dua pendahulu tahap Dacheng bertanggung jawab atas aturan dan semua sumber daya gua dewa, dan ada banyak pendahulu tahap Yuanying yang juga bertanggung jawab atas berbagai aspek gua dewa. Ada seni rahasia yang ditinggalkan oleh para pendahulu di gua dewa, yang hanyalah seni rahasia budidaya yang dibuat khusus untuk para pembudidaya monster. 5 elemen yang sama yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah telah lengkap, dan terdapat berbagai teknik alkimia dan pemurnian. Meskipun tidak seketat organisasi sekte besar, itu sudah menjadi sekte pembudidaya monster kecil. Dari sudut pandang ini, para pembudidaya monster di hutan 10.000 pohon jelas berada pada titik awal yang lebih tinggi daripada pembudidaya monster lainnya. Harus diketahui bahwa pria seperti Sikui dan Siesa tidak memiliki metode sistematis untuk berlatih. Mereka semua mengikuti naluri mereka. Kemudian, setelah mereka bertemu Yang Chen, mereka mendapat beberapa petunjuk kultivasi. Di sisi lain, para penggarap iblis di sini memiliki metode penanaman sistematis sejak kebangkitan kebijaksanaan spiritual. Kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih kuat daripada yang ada di Demon Beast lain. Selama komunikasi, Yang Chen juga menemukan bahwa elang emas tidak terkejut karena Yang Chen berwujud manusia. Tampaknya ada banyak pembudidaya monster humanoid di dalam gua. Dia tidak tahu apakah mereka mengembangkan seni transformasi yang diperoleh Yang Chen dari alam spiritual atau apakah mereka mewarisi sesuatu yang lain. Ada banyak keraguan yang ingin diketahui Yang Chen, terutama inti dari esensi sejati kayu pertama, yang merupakan prioritas utama. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk bertanya, jadi Yang Chen menekan rasa penasarannya. Bagaimanapun, dia akan segera tiba di kediaman gua untuk melihatnya dengan matanya sendiri, jadi Yang Chen sebaiknya menunggu lebih lama. Namun, yang mengejutkan Yang Chen adalah dia mengira dia akan segera tiba, tetapi elang emas terbang selama 2 hari, menempuh jarak ribuan mil, dan kemudian mulai turun perlahan. Yang Chen pun akhirnya menemukan pohon beringin yang sangat besar. Yang Chen tidak tahu bagaimana menjelaskan pohon ini. Jika bukan karena Yang Chen mengetahui bahwa pohon beringin selalu memiliki ciri-ciri pohon tunggal, dia pasti akan mengira bahwa dia telah datang ke hutan beringin yang luas. Sebatang pohon beringin, dengan akar pilar yang tak terhitung jumlahnya, menempati tanah ratusan mil di sekitarnya dengan rapat. Belum lagi batangnya, hanya akar udaranya, yang paling tipis juga tebal. Adapun bagasi yang terletak di tengah, itu hanyalah sebuah kastil melingkar besar, yang menempati area beberapa mil secara langsung. Yang Chen tidak tahu sudah berapa tahun pohon beringin besar ini tumbuh, dan dia tidak tahu mengapa pohon beringin besar ini tidak menjadi pohon iblis setelah bertahun-tahun. Bagaimanapun, pendahulunya mengatakan bahwa gua dewa berada di bawah pohon beringin, itu pasti mengacu pada pohon ini. Sayap elang emas menutup, dan dengan cepat terbang melintasi kanopi. Sosoknya yang sangat besar begitu kecil dibandingkan dengan pohon beringin yang besar itu. Adapun Yang Chen di punggungnya, itu seperti setetes air di lautan. Saat mendekati kanopi, tubuh elang emas tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian Yang Chen menemukan bahwa dia dan elang emas telah sampai di sebuah gapura besar. Tubuh besar elang emas, pada saat seperti itu, menjadi sama dengan Yang Chen, dan bentuknya juga berubah. Namun, tubuhnya adalah tubuh manusia, tetapi kepalanya adalah kepala elang emas. Di bawah gapura, ada 2 pembudidaya monster duduk. Mereka juga bertubuh manusia, satu berkepala harimau dan satu lagi berkepala banteng, keduanya berada di alam jidan. Di depan keduanya, ada 2 meja, seolah sedang bekerja. Ada pendatang baru, itu adalah sesama anggota sekte Anda.
Elang emas berteriak pada kepala banteng, itu diperkenalkan oleh Xuan He di luar. Mulut elang mengeluarkan suara manusia, rasanya sangat aneh. Oh, kepala banteng itu tertegun, dan juga mengeluarkan suara manusia di mulutnya, dan perasaan spiritual melintas. Begitu perasaan spiritual Yang Chen bersentuhan, dia segera memperhatikan tanduk Yang Chen, sudut mulutnya pecah-pecah, dan senyuman aneh muncul di wajah banteng itu. Kali ini saya ingin berlatih selama setahun. Elang emas telah melakukan banyak prosedur, dan langsung mengeluarkan banyak batu roh tingkat rendah dan beberapa batu roh tingkat menengah dan menyerahkannya kepada kepala harimau. Setelah kepala harimau menimbangnya, dia memberikan kartu giok kepada elang emas. Elang emas mengulurkan tangan dan mengambilnya, lalu menoleh ke arah Yang Chen dan menjelaskan, kartu ini adalah identitas untuk memasuki Gua Dewa. Tanpa kartu ini, Anda tidak dapat masuk. Waktu dicatat di kartu, dan ketika waktunya habis, waktu akan dikirim secara otomatis. Petik 2. Yang Chen juga belajar dari elang emas dan mengeluarkan banyak batu roh tingkat rendah. Namun, dia tidak pelit seperti elang emas, dan langsung memesan jangka waktu 10 tahun. Saya telah lama mendengar dari senior Xuan He tentang tempat ini, dan saya terutama menyimpan banyak batu roh untuk datang ke sini dan berlatih dengan baik. Yang Chen menjelaskan sambil membayar batu roh. Kedengarannya alasan ini sempurna, kepala harimau dan kepala banteng tidak terlalu memikirkannya, tetapi menurut aturan, mereka memberi Yang Chen kartu giok yang sama. Anda harus masuk dan melihat apakah ada metode budidaya yang cocok untuk Anda. Kepala banteng merasa bahwa dia adalah senior dari sekte yang sama, dan dia sangat antusias untuk memberikan nasihat. Jika saya menyelesaikan tugas saya, Anda bisa datang kepada saya jika Anda butuh sesuatu, saya akan mengantar Anda berkeliling. Tentu saja Yang Chen sangat berterima kasih atas antusiasme tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih sepanjang jalan, Yang Chen mengikuti elang emas dan berjalan ke gapura, menyusuri jalan, dan berjalan masuk. Orang yang baru pertama kali datang ke sini pasti akan terkejut, saya tidak akan banyak bicara, agar tidak merusak mood Anda. Setelah elang emas berkata dengan antusias, dia bergegas beberapa langkah dan berlari ke depan, luangkan waktumu, aku pergi dulu. Chapter 588. Berbelok di tikungan, sebuah kota besar tiba-tiba muncul di depan Yang Chen. Gua abadi Gunung Kubah Biru sudah menjadi gua abadi yang sangat kuat, namun dibandingkan dengan gua abadi saat ini, gua itu seperti langit dan bumi. Yang Chen akhirnya mengerti mengapa pohon beringin tua tidak pernah membuka kebijaksanaan spiritualnya dan menjadi pohon iblis. Kota ini dibangun di atas batang pohon beringin yang besar. Bagian luarnya jelas hanya wujudnya, hakikat aslinya masih ada, dan terdawalah yang menyempurnakannya menjadi kota besar. Tidak diketahui berapa generasi pemurnian pengorbanan yang telah berlalu sebelum dan sesudahnya, kota ini menjadi raksasa. Itu secara langsung mencakup radius ratusan mil, jauh lebih besar dari kota manusia manapun yang pernah dilihat Yang Chen. Bahkan dibandingkan dengan beberapa sekte besar, itu tidak jauh lebih buruk. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak memiliki banyak kontak dengan para penggarap monster. Tentu saja, ini juga terkait dengan asal-usul Yang Chen. Kadang-kadang, dia bertemu dengan beberapa pembudidaya monster yang kuat di dunia spiritual dan bertukar beberapa hal, seperti seni rahasia transformasi dan sebagainya, tetapi dia tidak pernah menanyakan asal-usul pihak lain. Mengenai asal-usul mereka sendiri, para pembudidaya monster lebih memperhatikan daripada para pembudidaya. Begitu orang mengetahui asal-usulnya, mereka mungkin menjadi sasaran untuk menanganinya, dan tidak mungkin untuk mencegahnya. Para pembudidaya monster di dunia spiritual jarang mengungkapkan asal-usul mereka. Adapun para pembudidaya monster yang naik ke dunia abadi dan lahir di hutan 10.000 pohon, mereka mungkin juga tahu bahwa nenek moyang mereka dipenggal oleh Kaisar Langit Istana Surgawi saat ini, dan mereka tidak berani mengungkapkan asal-usul mereka, sesuka hati. Oleh karena itu, Yang Chen belum pernah mendengar tentang hutan 10.000 pohon di kehidupan sebelumnya. Berdiri di sini, Yang Chen menemukan bahwa dia masih meremehkan para pembudidaya monster. Dia selalu berpikir bahwa para pembudidaya monster mengandalkan naluri mereka untuk berkultivasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada kota pembudidaya monster yang sistematis dan begitu besar. Ini jelas merupakan ruang yang terbuka di tubuh pohon beringin besar. Pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya tinggal di kota besar ini seperti manusia, sibuk dengan aktivitas. Ada pembudidaya monster dengan berbagai kepala monster di mana-mana, dan kadang-kadang ada beberapa manusia yang lewat. Pantas saja elang emas tidak kaget dengan wujud manusia Yang Chen, namun ternyata hal itu biasa saja. Tidak diketahui kemana perginya elang emas, tetapi Yang Chen memperkirakan ia pasti telah kembali ke rumahnya di kota ini. Setelah berdiri di tempat yang sama untuk beberapa saat, Yang Chen tidak lagi terkejut, juga tidak terlalu lesu. Dia berjalan di sepanjang jalan di bawah kakinya dan memasuki kota. Setelah masuk, Yang Chen tidak langsung mencari esensi sejati kayu pertama tanpa berkata apa-apa, tetapi perlahan berjalan di sepanjang jalan utama, perlahan mengamati, dan perlahan membiasakan dirinya dengan seluruh kota. Meskipun gua itu tampak seperti kota, Yang Chen segera menemukan bahwa distribusi kekuatan spiritual di kota itu tidak merata. Semakin tinggi kota tersebut, semakin padat kekuatan spiritualnya, dan sebagian besar kultivator iblis tampaknya tinggal di kota terendah. Batu roh yang dibayar oleh lengkungan yang dihias hanyalah biaya masuk dan tinggal di kota. Jika seseorang ingin bercocok tanam di sini, mereka harus membayar batu roh tambahan untuk menyewa ruang budidaya. Ruangan yang paling biasa tentu saja adalah ruangan yang berada di lantai paling bawah.
Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula biayanya. Harga lantai terendah per hari adalah 1 atau 2 batu roh tingkat rendah, yang sepertinya tidak banyak. Setiap kali seseorang naik, kekuatan spiritualnya akan menjadi beberapa kali lebih kuat, tetapi biayanya juga akan meningkat. Itu 10 kali lebih banyak dari level berikutnya, dan level tertinggi dikatakan mengkonsumsi 1 jin batu roh kelas menengah setiap hari. Sehari kemudian, Yang Chen menemukan pasar besar yang disebutkan oleh elang emas. Itu memang pasar yang besar, bahkan lebih besar dari pasar di Istana Chunyang. Tokonya banyak, tak kurang ratusan, dan banyak pula yang mendirikan kios tersendiri. Segala jenis bahan, pil obat, bahkan metode budidaya, dapat ditemukan di sini. Sekilas, ada banyak bahan yang langka di kalangan pembudidaya manusia, namun di luar dugaan, bahan tersebut ada di mana-mana di sini. Tidak heran jika para pembudidaya selalu mengatakan bahwa dataran monster kaya akan produk. Warung-warung kecil saja di sini bisa membuat orang-orang dari sekte besar malu setengah mati, belum lagi barang-barang yang ada di toko-toko besar itu. Sayangnya, tanpa diperkenalkannya ras monster, para penggarap tidak akan pernah bisa memasuki gua dewa ini. Dan hal-hal ini tidak akan pernah bisa beredar secara normal dengan para penggarap. Yang Chen sangat penasaran. Di kehidupan sebelumnya, ada juga orang yang berkeliaran di dataran monster. Bahkan dalam kehidupan ini, Yang Chen juga mengarahkan Daoba ke dataran monster. Meskipun dia juga mendapatkan banyak material, tidak ada yang benar-benar memasuki dunia inti dataran monster ini. Kecuali Yang Chen saat ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dataran monster tidak memiliki ahli yang luar biasa dan kuat, dan tidak ada ahli seperti itu dalam ingatan Yang Chen. Sebaliknya, benua iblis penuh dengan tuan yang kuat. Mungkinkah ketika para pembudidaya monster di sini mencapai level tertentu, mereka akan pergi ke benua iblis? Ini adalah misteri yang belum terpecahkan, dan Yang Chen tidak punya jawaban. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk berdiri di kota ini, mungkin Yang Chen dapat menemukan jawaban ini, mungkin juga tidak. Awalnya, ketika Yang Chen datang ke sini, dia mencari urat Firstwood True Essence yang ditinggalkan oleh pendahulunya, tetapi sekarang Yang Chen telah berubah pikiran. Esensi sejati kayu pertama masih harus dicari, tetapi ada begitu banyak bahan berharga dan berbagai metode budidaya. Sejak Yang Chen datang ke sini, jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menjarah, maka dia bukanlah Yang Chen. Penting juga untuk menjarah semua barang bagus di sini dan menghasilkan banyak uang, dan tidak akan sia-sia datang ke sini. Elang emas telah lama pergi ke tempat yang tidak diketahui, dan Yang Chen tidak ingin mencari kepala sapi di sisi lain gapura. Setelah menemukan pasar, Yang Chen tidak berencana melakukan apapun untuk saat ini. Tidak peduli apa rencananya, dia harus berkeliling kota terlebih dahulu. Hanya berjalan keliling kota, Yang Chen membutuhkan waktu hampir 5 hari, dan dia hanya melihatnya sekali. Dia tidak masuk ke dalam untuk mengamati dengan cermat apa yang dia minati. 5 hari kemudian, Yang Chen juga sepertinya sudah familiar dengan beberapa peraturan di kota ini. Meskipun itu adalah monster-monster, dia tidak diperbolehkan membunuh orang di sini. Mereka bisa berkompetisi secara pribadi dan bertarung, tapi mereka tidak bisa membunuh orang. Setelah ketahuan, pelakunya akan dibunuh oleh pengelola kota. Ini adalah hukum besi dan tidak boleh dilanggar. Jika dia ingin membunuh orang, dia bisa melakukannya setelah dia keluar. Setelah memahami aturannya, Yang Chen seperti seorang pembudidaya monster biasa. Dia membayar batu roh di kantor manajemen, menyewa kamar di bawah, menerima kunci giok untuk memasuki ruangan, dan menenangkan diri terlebih dahulu. Kini Yang Chen tampak seperti pendatang baru yang baru saja tiba. Setelah memahami peraturan kota, dia mulai berkultivasi. Itu tidak mengherankan sama sekali, itu biasa-biasa saja, dan tidak ada yang akan terlalu memperhatikan Yang Chen. Setelah menyelesaikan semua ini, Yang Chen duduk di kamarnya dan mulai merenung. Ada batasan di dalam ruangan, dan tanpa kunci giok, orang lain tidak bisa masuk sama sekali. Sekalipun pintunya bisa didobrak dengan paksa, tidak ada yang berani bersikap biasa saja. Secara relatif, masih aman. Selanjutnya, Yang Chen mulai khawatir, esensi sejati kayu pertama ini, pada akhirnya. Chapter 589. Hampir mustahil menemukan inti esensi sejati kayu pertama di kota sebesar itu tanpa ditemukan oleh orang lain. Belum lagi hampir semua orang di sini telah membuka kebijaksanaan spiritualnya, dan setidaknya memiliki basis budidaya tahap dasar. 2 master panggung daceng yang bertanggung jawab atas peraturan kota tidak mudah untuk dihadapi. Selain itu, Yang Chen tidak yakin apakah mereka telah menemukan inti-inti sejati kayu pertama. Sekarang, apakah masih ada, semuanya perlu dieksplorasi oleh Yang Chen sendiri. Tidak mungkin datang ke sini dan tidak berkultivasi, dia pasti akan dilihat oleh orang lain. Namun, mengembangkan seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung bukanlah ide yang bagus. Kekuatan spiritual di sini dikendalikan oleh seseorang. Setelah diketahui bahwa Yang Chen bukanlah seorang pembudidaya monster, dia pasti tidak akan bisa memakannya. Ini bukan istana Chunyang, tempat Yang Chen bisa mundur dan tidak takut orang mengintipnya. Itu bukan wilayahnya sendiri. Yang Chen tentu saja harus berhati-hati dalam setiap langkahnya. Lebih baik aman daripada menyesal, ini adalah kebenaran abadi. Namun, teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning sangat cocok untuk dikembangkan oleh Yang Chen dengan berani. Pertama, teknik pemurnian tubuh semacam ini benar-benar berbeda dari sistem budidaya para kultivator. Kedua,
Teknik pemurnian tubuh dapat dihentikan kapan saja tanpa khawatir akan terganggu selama proses kultivasi. Jika ada keadaan darurat, Yang Chen juga bisa mengatasinya. Namun, karena dia telah datang ke kota pembudidaya monster, Yang Chen perlu melihat apakah metode budidaya para pembudidaya monster ini telah membentuk suatu sistem. Bagaimanapun, dia sekarang menyamar sebagai pembudidaya monster di luar. Dia datang ke sini untuk menyempurnakan budidayanya, dan membeli metode budidaya adalah hal yang sangat normal. Sosok Yang Chen segera muncul di pasar besar. Kali ini, Yang Chen tidak lagi melihat bunga di atas kuda, tetapi mulai berjalan dengan hati-hati. Pertama, dia memulai dari tempat pendirian kiosnya. Para pembudidaya monster yang mendirikan kios secara alami karena jika mereka menjual barang yang mereka jual kepada pedagang besar itu, mereka pasti akan ditekan oleh orang lain. Lebih baik langsung mendapat untung di sini. Tentu saja, karena ini adalah warung, tidak mungkin harganya lebih mahal dari toko-toko besar itu. Jika tidak, tidak akan ada yang membeli di sini. Singkatnya, apakah itu pembeli yang tersebar atau pembeli, mereka tetap bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari kios tersebut. Yang Chen memeriksa item satu per satu. Meskipun ada banyak barang yang tidak dapat diproduksi di dataran Tiongkok, selama Yang Chen membawanya ke dataran Tiongkok, dia akan dapat memperoleh setidaknya keuntungan 2 kali lipat. Namun, Yang Chen tidak bisa terlalu berlebihan. Terkadang, menjadi kaya dan sombong memang sangat mengesankan, tapi jika dia bertingkah kaya dan sombong di depan sekelompok bandit, maka itu bukan berarti pamer, tapi itu bodoh. Penggarap setan tetaplah penggarap setan. Bahkan jika mereka memiliki organisasi yang tampaknya ketat untuk mengelolanya, mentalitas orang kuat yang memangsa orang lemah tidak banyak berubah. Pada titik ini, Yang Chen telah melihatnya berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Jika Yang Chen sekarang memiliki basis budidaya tahap Yuanying, maka Yang Chen tidak akan pernah begitu berhati-hati, tetapi dia saat ini hanya berada di tahap awal jidan dan baru saja memadatkan dannya. Dia tidak ingin menghancurkan pedang pemenggalan abadi yang sedang ditempa. Tentu saja, lebih baik tidak terlalu mencolok. Namun, meskipun Yang Chen sangat berhati-hati, dia masih ditatap oleh beberapa orang. Terakhir kali Yang Chen berjalan-jalan, dia pada dasarnya hanya melirik ke sini dan pergi. Dia tidak tinggal lama, jadi wajar saja dia tidak akan menarik perhatian orang lain. Tapi kali ini, Yang Chen berencana mendapatkan beberapa hal bagus. Dia tinggal lebih lama dan segera seseorang menghubunginya. Pendatang. Pada pandangan pertama, seorang pria yang tampak seperti sepatunya muncul di depan Yang Chen. Dia berkepala serigala dan budidayanya tidak tinggi. Dia hanya sedikit lebih tinggi dari Yang Chen, tahap tengah dari tahap jidan. Ketika dia berbicara, dia bertanya dengan nada merendahkan, disertai dengan tatapan tajam dan seekor domba gemuk datang ke pintu. Semua orang di sini sangat disiplin. Tidak ada seorang pun yang melepaskan kesadaran spiritualnya, kecuali untuk menjelajahi bagian dalam sesuatu, tetapi itu terbatas pada benda yang ada di tangannya, dan kesadaran spiritualnya tidak dapat dilepaskan. Jika tidak peduli monster manapun yang dieksplorasi oleh kesadaran spiritual, itu akan dianggap sebagai provokasi. Faktanya, aturan ini juga berlaku di pasar petani. Kapanpun, tanpa izin orang lain, mengeksplorasi pihak lain dengan kesadaran spiritual merupakan suatu provokasi. Kecuali jika itu terjadi di tengah pertempuran, atau ketika basis budidayanya sangat tinggi. Yang Chen tidak membuka kesadaran spiritualnya, tetapi bukan berarti dia tidak mengetahui gerakan di sekitarnya. Yang Chen telah melepaskan sedikit kesadaran spiritual yang kuat dari seni rahasia 3 kemurnian. Namun, area tersebut tidak mencakup area yang luas, hanya 100 kaki, sehingga tidak diperhatikan oleh ahlinya. Ada ras yang berbeda, dan Yang Chen harus berhati-hati. Ketika pihak lain baru saja mendekat, Yang Chen sudah menyadarinya. Dan bukan hanya satu orang yang datang, ada 4 orang lagi di sekitarnya, 2 di antaranya berada di tahap akhir tahap pondasi, 1 di tahap akhir tahap jidan, dan 1 lagi di tahap awal, tahap Yuanying. Melihat nada bicara pihak lain, Yang Chen tahu bahwa ini pasti orang yang sombong di pasar, jika tidak, pemilik kios dan pembeli di sekitarnya tidak akan terlihat menghindar. Saya baru datang beberapa hari yang lalu, dan datang untuk memperluas wawasan saya. Yang Chen tidak menyembunyikan fakta bahwa dia baru saja tiba. Mata orang-orang ini sangat tajam, dan mustahil untuk berpura-pura menjadi pelanggan tetap. Ada aturan bagi pendatang baru untuk datang ke sini. Ada ledakan tawa di mulut serigala, dan dia mengambil 2 langkah lebih dekat, hampir bersamaan dengan Yang Chen. Pria berkepala serigala melihat apa yang baru saja dilihat Yang Chen di kios, dan tiba-tiba berkata kepada pemilik kios, "Mengapa kamu tidak berbicara dengannya?" Pemilik kios hanyalah seorang pembudidaya monster kepala ayam di tahap akhir tahap pondasi, dan dia tidak berani memprovokasi orang ini sama sekali. Dia tersenyum dan hendak berbicara, tetapi Yang Chen tiba-tiba memimpin. Karena ada aturannya, maka aku akan menyusahkan kakak ini untuk berbicara denganku secara pribadi. Saat dia mengatakan ini, Yang Chen tampak sangat akrab dengan bahu kepala serigala, seolah-olah mereka berdampingan. Tangan di bahu yang lain mencubit tulang belikat yang lain, dan dia berkata sambil tersenyum. Pemilik warung di seberangnya seperti mendapat amnesti. Orang yang menyinggung perasaan seperti ini, jika dia dipaksa oleh kepala serigala untuk melakukannya, pasti akan membuat Yang Chen membencinya. Sekarang Yang Chen mengambil inisiatif untuk membiarkan kepala serigala memperkenalkan dirinya, itu bukan urusannya, dan dia juga senang menyaksikan kegembiraan itu. Namun,
Yang aneh adalah kepala serigala yang selama ini selalu sombong di pasar, terlihat sangat aneh saat ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi kepala serigala itu tiba-tiba mengubah wajahnya, dan kepalanya berkeringat. Sekalipun ada bulu tebal di kepala serigala, itu tidak bisa menghentikan keringat yang keluar. Apa yang sedang terjadi? Seorang kultivator monster tahap Jidan benar-benar akan berkeringat tanpa alasan. Tapi tidak ada seorang pun di sekitar yang melihat adanya masalah. Mereka hanya menatap Yang Chen dan kepala serigala, dan sepertinya bertanya-tanya bagaimana tuan kecil ini bisa begitu lepas kendali. Chapter 590. Kepala serigala diam-diam mengeluh di dalam hatinya saat ini. Yang Chen dengan santai meletakkan tangannya di bahunya, dan tiba-tiba rasanya seperti ada gunung yang menekan tubuhnya. Tekanan besar secara langsung membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya untuk menahan tekanan gunung. Dan tulang belikat yang terjepit oleh tangan Yang Chen, terdengar suara pecah, seolah-olah seluruh tulang belikat akan hancur di saat berikutnya. Semua kekuatan monster di sekujur tubuhnya, dia tidak tahu kenapa, tapi jejaknya tidak bisa meledak, sepertinya terkunci rapat oleh sesuatu. Pada saat ini, belum lagi menggunakan kekuatan monster untuk melawan, bahkan menggerakkan bagian tubuh manapun sudah menjadi sebuah kemewahan. Kepala serigala yakin bahwa selama Yang Chen mau, dia akan mati di tempat pada saat berikutnya, tidak ada kecelakaan. Kalaupun ada yang menyelamatkannya, diperkirakan hanya satu jenazah yang bisa diambil kembali. Berdiri di tempat yang sama, keringat dingin kepala serigala mengucur, dan tidak berhenti. Pemilik kios di seberangnya benar-benar lesu. Dia bodoh, dan dia mengerti bahwa sekarang kepala serigala pasti dikendalikan oleh Yang Chen. Di sini, apa aturannya? Yang Chen sepertinya takut kepala serigala itu tidak mendengar dengan jelas, dan dari jarak dekat, dia mengulangi pertanyaannya lagi. Untungnya, Yang Chen tidak melakukan langkah selanjutnya. Setelah mengajukan pertanyaan, dia tidak tahu mengapa, tetapi kepala serigala merasa tekanan di wajahnya berkurang, dan kemudian dia menemukan bahwa dia memiliki kemampuan untuk berbicara lagi. Biarkan dia pergi. Kalau tidak, aku akan menggerakkan kepalamu. Ada teriakan keras dari samping, tetapi master kepala macan tutul dari tahap Yuanying telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas mendekat. Hanya saja adiknya ada di tangan Yang Chen, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Dia baru saja mengancam Yang Chen. Oh, Yang Chen berbalik dengan sangat aneh dan bertanya dengan nada terkejut, bisakah kamu membunuh orang di sini? Kata-katanya secara alami harus dijelaskan oleh kepala serigala. Setelah dia berjalan keliling kota selama beberapa hari, dia berpikir bahwa dia tidak bisa membunuh orang di sini, tetapi pihak lain sebenarnya mengatakan bahwa dia akan menggerakkan kepalanya, yang tiba-tiba membuat Yang Chen sedikit bingung. Mungkinkah peraturan di sini tidak begitu ketat? Tidak, Anda tidak dapat membunuh orang di sini. Kepala serigala itu hampir ingin menangis. Hidupnya sendiri selalu berada di tangan Yang Chen. Jika dia bisa dibunuh, bukankah dia yang pertama bermain? Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku masih bisa melumpuhkanmu. Master panggung Yuanying tertegun, lalu segera menyadari bahwa nyawa adiknya ada di tangan Yang Chen, dan nadanya tiba-tiba berubah dan dia mengancam lagi. Kamu ingin melumpuhkanku? Ekspresi Yang Chen tiba-tiba menjadi gelap. Wajahnya yang tersenyum tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Aku tidak bisa membunuhnya, tapi aku bisa melumpuhkannya, kan? Ketika Master panggung Yuanying melihat perubahan mendadak di wajah Yang Chen, dia mengira Yang Chen memiliki keraguan dan tersenyum dingin. Tentu saja, apakah kamu melihat pria di sana? Saat dia berbicara, dia menunjuk ke samping dan mengancam lagi, jika kamu tidak ingin menjadi seperti dia, serahkan semua barang berhargamu. Mengikuti jarinya, Yang Chen melihat di tepi kios pasar, ada seekor kambing meringkuk di sudut. Meski tubuhnya besar, ia tetap mempertahankan tubuhnya. Dia berpikir bahwa dia belum mengembangkan sesuatu seperti seni rahasia transformasi, tetapi sekarang setelah dia melihat lebih dekat, Yang Chen tiba-tiba mengerti. Basis budidaya kambing dihapuskan begitu saja. Meskipun kebijaksanaan spiritual telah dibuang, sekarang hanya pada tingkat tahap pemurnian Qi. Dilempar ke sana, diperkirakan digunakan untuk memperingatkan orang lain. Ternyata menjadi seperti ini. Yang Chen menghela nafas lega. Selama dia bisa membiarkan orang membunuhnya, itu akan menjadi sederhana. Dengan lambaian tangannya, kepala serigala itu terbang langsung menuju Master panggung Yuanying. Pihak lain melihat adiknya tiba-tiba terbang, mengulurkan tangannya, dan segera menangkap kepala serigala di tangannya. Yang Chen sangat patuh sehingga dia melepaskan orang-orang itu. Wajah Master panggung Yuanying tiba-tiba menunjukkan seringai. Kamu masuk akal, tapi kakakku tidak diganggu. Dia belum pernah melihat pria sebodoh itu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa jika dia melepaskan orang-orang itu, dia bisa melepaskannya? Namun, begitu suaranya turun, perutnya terasa dipukul dengan keras. Pukulan ini, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menembus dada dan perut, dan dengan keras, Master panggung Yuanying terlempar. Semua organ dalam bergetar karena rasa sakit akibat pukulan ini, dan perutnya seperti lautan yang bergolak. Master panggung Yuanying belum pernah menderita rasa sakit seperti ini dalam hidupnya, dan bahkan ususnya akan bergerak-gerak kesakitan. Jangan menyebutkan reaksi apapun, dia bahkan tidak bisa berteriak. Bahkan paru-parunya terasa sakit, dia tidak bisa bernapas, apalagi mengeluarkan suara. Orang-orang di pasar tercengang ketika mereka menyaksikan Yang Chen melemparkan kepala serigala ke sana, lalu dia bergegas dan meninju Master panggung Yuanying.
Serangkaian tindakan, bahkan sebelum orang tersebut dapat bereaksi, orang tersebut telah dikirim terbang. Namun, ini hanyalah permulaan. Master panggung Yuanying masih di udara, dan semua orang melihat Yang Chen melompat tinggi, dengan suara siulan angin, kaki cambuk, dari atas ke bawah, menghantam tubuh Master panggung Yuanying. Boom! Tubuh Master panggung Yuanying, seperti bola meriam, langsung menghantam tanah. Tanah yang sangat keras dihancurkan menjadi lubang yang dalam yang hampir sama dengan garis besar Master panggung Yuanying. Hampir semua orang di sekitar memiliki ekspresi yang sama, mereka tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Master panggung Yuanying, yang memiliki pandangan tinggi dan dapat dibunuh kapan saja, pada saat ini, seperti ikan mati, matanya memutih, dan tubuhnya bergerak-gerak, tidak ada gerakan lain. Jangan bicara tentang melawan, berdiri adalah hal yang tidak mungkin tercapai. Ini belum berakhir, Yang Chen jatuh dengan ringan dari udara, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan Master panggung Yuanying di lubang yang dalam dan memegangnya di tangannya. Pada saat ini, Master panggung Yuanying hampir pingsan, kepalanya tertunduk lembut ke samping, dan dia hanya bisa menghembuskan napas. Tidak apa-apa untuk menghapuskan orang, aturan ini sangat bagus. Yang Chen bergumam dengan santai, suaranya tidak keras, tetapi orang-orang di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Ketika mereka mendengar kata-kata Yang Chen, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Melihat Yang Chen, seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Boom! Yang Chen meninju lagi dan mengenai perut bagian bawah Master panggung Yuanying. Kaca, suara retakan yang jelas terdengar di telinga semua orang. Dengan suara retakan ini, bentuk pria yang dibawa Yang Chen juga mulai berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, Master panggung Yuanying dengan kepala macan tutul berubah menjadi macan tutul besar, panjangnya lebih dari 100 kaki, tapi ukurannya kira-kira sebesar kambing di sana. Melempar macan tutul ke samping kambing, Yang Chen bertepuk tangan dan sepertinya ingin menghilangkan debu di tangannya. Ada juga suara tidak puas di mulutnya, aku benci orang lain yang mendominasi. Di daerah kita, siapa yang berani? Petik 2. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.